Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang akan mempresentasikan materi sejarah Indonesia KD 3.8 tentang peristiwa pembentukan pemerintahan Republik Indonesia pada awal masa kemerdekaan. Perkenalkan, nama saya Alzena Lavinia Rasida, nomor absen 4. Nama saya Desti Putri Pratiwi dari kelas 11 MIPA 7, nomor absen 8. Halo, perkenalkan, nama saya Diana Indriani, nomor absen 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Islami Akbar, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Rina Erviana, nomor absen 33. Oke, selanjutnya mari kita simak materi di dalam videonya. Nah, pembentukan pemerintahan RI ini dimulai dari pembentukan PPKI, yaitu pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 yang beranggotakan 27 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan diwakili oleh Dr. Anus Muhammad Hatta. Nah, PPKI ini mengadakan 3 kali sidang. Sidang ini dilaksanakan mulai pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai dengan tanggal 22 Agustus tahun 1945. Nah, begini penjelasannya. Pada sidang pertama PPKI, pada tanggal 18 Agustus 1945, pada sidang pertama ini menghasilkan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan memilih presiden dan wakil presiden. Pada kala itu, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi, yaitu atas usul Otto Iskandar Dinata, yaitu Ir. Soekarno sebagai presiden dan Mohatta sebagai wakil presiden. Kemudian, keputusan tersebut disetujui oleh semua anggota. Oh iya, kalian ada yang tahu nggak kenapa pemilihan presiden pada masa itu tidak dilakukan secara pemilu? Nah, alasannya karena Indonesia pada masa itu belum sepenuhnya stabil, belum sepenuhnya bersatu, dan masih ada Jepang di wilayah Indonesia. Selain itu juga, pemilu pasti memerlukan biaya yang banyak dan persiapan yang matang. Sedangkan pada masa itu, Indonesia belum memiliki biaya yang cukup dan persiapan yang matang. Sidang PPKI kedua pada tanggal 19 Agustus 1945. Pada sidang kedua ini, Indonesia sudah membentuk sebanyak 12 kementerian, yaitu 1. Raden Arya Wiranata Kusuma sebagai Menteri Dalam Negeri, 2. Ahmad Subarjo sebagai Menteri Luar Negeri, 3. Profesor Supomo sebagai Menteri Kehakiman, 4. Insinyur Surahman sebagai Menteri Kemakmuran, 5. Dr. Samsi sebagai Menteri Keuangan, 6. Dr. Buntaran Marto Atmojo sebagai Menteri Kesehatan, 7. Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pengajaran, 8. Iwa Kusuma Sumanti sebagai Menteri Sosial, 9. Supriyadi sebagai Menteri Pertahanan, 10. Amir Syarifuddin sebagai Menteri Penerangan, 11. Abi Kusno Cokrosuyoso sebagai Menteri Perhubungan ad interim, dan 12. Dr. Amir sebagai Menteri Negara. Kemudian pada sidang kedua juga sudah terdapat pembagian wilayah-wilayah Indonesia. Terdapat 8 wilayah, diantaranya yaitu yang pertama Jawa Barat, Sutarjo Kartodhadikusumo. Kedua, Jawa Tengah, Raden Panji Suroso. 3. Jawa Timur, Raden Masuryo. Yang keempat, Borneo atau Kalimantan, Pangeran Muhammad Noer. Yang kelima, Sulawesi, Samratulangi. 6. Maluku, Johannes Latuhar Rahari. 7. Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, I Gusti Katut Puja. Yang terakhir, 8. Sumatera, yaitu Teuku Muhammad Hasan. Nah, selanjutnya yaitu sidang PPKI yang ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus tahun 1945. Nah, pada kegiatan sidang ketiga ini di dalamnya membahas dan membentuk 3 badan baru negara, yaitu KNI Komite Nasional Indonesia, PNI Partai Nasionalis Indonesia, dan BKR Badan Keamanan Rakyat. Nah, begini penjelasannya. Pertama, KNI diresmikan pada tanggal 22 Agustus tahun 1945. Nah, ketika KNI diresmikan, maka ketika itulah tugas PPKI pun berakhir. Yang kedua, yaitu pembentukan PNI atau Partai Nasional Indonesia. PNI ini disebut juga sebagai partai tunggal loh.
Ketiga, ada pembentukan BKR. BKR ini adalah badan yang bertugas untuk mengawal dan menjaga keamanan Republik Indonesia. BKR dibentuk pada tanggal 23 Agustus tahun 1945. Namun, seiring berjalannya waktu, nama Tentara Nasional Indonesia tidak lagi BKR loh, melainkan pada tanggal 5 Oktober 1945, BKR diganti menjadi TKR. Nah, selanjutnya pada tanggal 26 Januari tahun 1946, TKR diubah menjadi TRI atau Tentara Republik Indonesia. Dan seiring perkembangan zaman, TRI pun diubah namanya menjadi TNI atau Tentara Nasionalis Indonesia yang nama tersebut masih digunakan sampai dengan saat ini. Jadi makna yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut untuk kehidupan bangsa saat ini yaitu kita sudah mempunyai Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan negara. Indonesia sudah mempunyai pemimpin untuk memimpin negaranya. Kita juga sudah mempunyai kementerian-kementerian negara yang terkoordinir. Sudah mempunyai pembagian wilayah dan gubernurnya secara merata, serta mempunyai sistem kepemerintahan yang baik. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.